Yang namanya kehidupan teman-temanku, pastilah kita pernah bertemu dengan orang-orang jahat yang dengan semena-mena memanfaatkan kebaikan kita. Nah, semua orang mungkin punya alasan ya untuk melakukan kejahatan atau ketidakbaikan ini. Nah, yang bikin miris adalah banyak dari kita yang mendendam dan justru memilih untuk membalas kejahatan itu dengan kejahatan juga. Nah, ini yang nggak boleh teman-temanku ya. Nah, ini yang kita bahas kali ini teman-temanku. Sebelum kita lanjut ya ke season berikutnya, silakan Anda saksikan dulu ilustrasi animasi film tersebut. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya ya? Ketemu lagi dengan Herman Sitorus di channel yang berbahagia ini teman-temanku. Nah, seperti pembahasan kita di atas ya, bagaimana kadang-kadang dalam kehidupan ini kita selalu bertemu dengan orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang jahat kepada kita teman-temanku. Tapi bagaimana kita mengusahakannya agar membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Tetapi ada juga teman-teman kita yang membalas kejahatan itu dengan kejahatan juga. Nah, itu memang pilihan ada di tangan kita masing-masing ya teman-temanku. Nah, untuk itu yang perlu kita lakukan ialah, yang perlu kita renungkan ialah agar kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan ialah lakukan 5 cara ini. Apa itu Bang? Yang pertama, mampu membungkam si penjahat dengan sempurna. Ya, untuk seseorang yang masih punya hati nurani ya kayak kita nih, jika kejahatannya dibalas dengan kebaikan, seseorang itu bisa merasa bersalah teman-temanku. Dia mungkin akan terdiam dan gak bisa berkata-kata lagi dengan kebaikan kita. Ya, yakinlah teman-temanku, sejahat-jahatnya orang, ya kalau kita balas dengan kebaikan, di saat dia merenung, maka dia akan mengakui kesalahannya itu. Nah, yang kedua ialah kamu akan lebih bahagia. Ya, kamu akan lebih bahagia teman-temanku. Jadi sejahat manapun dia memperlakukan kita ya, tapi kita balas dengan kebaikan. Kita balas dengan tetap kita bahagia. Jadi biar bingung ya teman-temanku ya. Jadi untuk dirimu pribadi ya, tentunya kamu akan merasa lebih lega dan bahagia ketika mampu membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan. Karena pada dasarnya ya manusia itu memang lebih menyukai kebaikan teman-temanku daripada kejahatan. Yang ketiga, orang-orang akan menghargaimu ya. Nah, meskipun ada banyak orang anggapannya teman-temanku ya,
apa namanya, tidak bisa menerima ya nilai plus kita ini yang kita balas kebaikan dengan kejahatan ya, tapi ini merupakan apa namanya, bisa dijadikan jadi sumber kebahagiaan loh ya. Dengan begitu apa namanya, kebaikan kita itu akan dinilai orang, dan orang-orang lain di sekitarmu akan menghargaimu. Oke. Yang keempat ialah secara nilai moral dan agama itu lebih baik. Nah, bukankah dalam Al-Quran, dalam Islam teman-temanku, membahas soal kebaikan dan kejahatan itu tentu nggak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, ya. Nah, jika kamu mampu membalas kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sebuah kebaikan, maka secara moral dan agama itu jelas unggul dibandingkan orang tersebut. Oke, yang kelima teman-temanku, yang terakhir ya. Jika dibalas dengan kejahatan lagi, maka kamu pun akan merasakan pembalasannya nanti. Ya, begini teman-teman, jika orang menanam bibit jahat, maka dia akan menuai sesuatu yang jahat pula. Tapi jika kita menuai yang baik, maka kita akan menanam yang baik, maka kita akan menuai yang baik pula. Meskipun kadang-kadang ya dengan alasan dendam ya, kita sering melakukan sesuatu yang buruk dan membalas perbuatan dia, maka yakinlah teman-temanku, suatu saat kamu juga akan menerima hal yang buruk. Ya, mungkin bukan dari orang yang sama atau dalam bentuk yang sama, tapi karma itu berlaku loh teman-temanku. Nah, itu ya teman-temanku ya. Bagaimana 5 hal yang perlu kita lakukan atau alasan kenapa kita harus membalas kejahatan dengan keburukan teman-temanku. Dan kalian tadi sudah menonton juga video yang singkatnya ya, 1 menit. Bagaimana seseorang ya di film ilustrasi itu menggambarkan bagaimana kejahatan itu dibalas dengan kebaikan yang berujung indah. Oke teman-temanku ya, semoga video yang singkat ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat saya dan kita semua. Nah, jika video ini berkesan bagi teman-temanku ya, silakan berikan subscribe dan komen di bawah video ini. Sampai ketemu lagi teman-temanku pada video-video selanjutnya. Sampai ketemu, bye-bye. Cayo Herman Sitorus. Thank you.